Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini di video saya, backgroundnya ini kebetulan saya ada di base camp, ya, dan saya juga ada adik saya dari NTB sedang menjual sapi kurban. Tapi sebetulnya bukan itu yang mau saya diskusikan kali ini, terkait dengan video-video sebelumnya, ya kan? Nah tentu saya mau menindaklanjuti terkait dengan hukumnya lebih spesifik. Ada satu hal yang sangat menarik ketika saya mencoba, ini referensi dari dosen yaitu filsafat Prof pada saat itu, sekarang beliau sudah almarhum, gitu kan, seorang guru besar di UI. Ada satu cabang hukum filsafat, ya, secara norma logika yang ada korelasinya dengan konteks hukum normatif. Kemudian ini memang teori ini coba lakukan oleh seorang filsuf atau filsafat, itu seorang Alsen, ya, kalau nggak salah itu tahun 1918 lah, kalau nggak salah itu. Jadi ada salah satu cabang hukum yang sangat unik ketika kita masuk dalam konteks normatif. Ketika kemudian ada hubungan yang namanya kausalitas, ya, yaitu kausalitas non deterministik. Di situ menyampaikan ada beberapa poin, ya, akibat dari asas tersebut. Ada yang namanya antecedent, arti sebab, ada konsekuensi, akibat. Nah, tentu ini kan secara spesifik nanti kemudian kita lebih menguraikan, ya, dalam tingkat di level diskusi sebetulnya. Nah, hukum normatif itu mengambil satu cabang, ya, cabang yang sangat unik, yaitu hubungan kausalitas tadi, kausalitas non deterministik, di mana pada interpretasinya, dan secara konkret bahwa hukum ini memang asas kausalitas non deterministik ini banyak yang kita temui, ya, dalam hukum acara, ya, dalam konteks beracara, baik secara non litigasi maupun secara litigasi. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau memformulasikan bahwa tidak seperti apa yang kita gambarkan, kan, atau deskripsi kita itu menurut logika dan pikiran kita, ya, kan, sesuai dengan keilmuan selama kita memahami terkait dengan hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negaraan. Oleh karena itu ada satu hal, ya, kalau kita korelasikan sangat beda, gitu kan. Kalau dalam hukum aksa itu kan ketika
terjadi sesuatu maka akibatnya sesuatu. Tapi kalau hukum tadi ya kan, ya namanya non deterministik itu ada antecedent, sebab ada konsekuensi akibat. Nah, di dalam antecedent itu ya kan, ada satu kalimat yang tentu dalam pasal, misalnya dalam pasal 262 ya kan, di situ ada kata yang namanya seharus, ada yang namanya sepantas ya kan, seugiannya. Nah, ini masuk kausalitas non deterministik sebetulnya. Nah, tentu kalau kita mau memformulasikan ya kan, ketika kita mau korelasi gitu kan dengan wawasan berpikir hukum kita atau keilmuan kita, nah tentu ini memang secara praktek memang itu tidak ditemukan gitu kan, karena kita terpaku ya kan, fokus kepada hukum yang lebih normatif. Nah, itu ya sebetulnya yang dipositifistikan oleh negara sebetulnya. Sehingga kemudian, nah ini satu cabang unik ini tentu saja dengan sistem hukum kita hari ini yang namanya Eropa kontinental atau civil law ya kan, tentu seharusnya ini oleh keilmuan hukum, pakar-pakar hukum, dan bahkan di level lembaga penegak hukum itu harus mengadopsi itu, dan itu harus diaplikasikan sebetulnya ya kan? Sehingga kemudian persoalan-persoalan apa yang kita hadapi atau masyarakat yang dihadapkan dengan dengan kasus hukumnya itu bisa diselesaikan, bisa karena dengan tujuan mereka itu dalam rangka untuk mencari sebuah keadilan. Nah, oleh karena itu ketika kita lihat itu misalnya di lebih spesifik ketika misalnya masalah hukum ya kan, dia melakukan pencurian ya kan, ketika dia melakukan tindakan hukum pidana maka konsekuensinya itu ada hukum ya kan. Contohnya gitu, kalau si A melakukan tindakan hukum belum tentu ya si B gitu kan. Nah, ini kalau kita mengacu kepada referensi ya kan, antecedent dan konsekuensi tadi ya kan, kausalitas non deterministik ya. Tapi ketika dalam pasal pencurian itu gitu kan, ketika misalnya dia melakukan tindakan kejahatannya ya kan, melakukan perbuatan yang dilarang ya kan, maka kemudian di situ ada kata sepantas, selayak, seharusnya, dan lain sebagainya itu. Nah, artinya apabila si A melakukan tindak pidana belum tentu si B ya kan. Tapi kalau masuk pada non deterministik ya kan, apabila si A melakukan ya kan, apabila A melakukan tindakan seharusnya B ya kan, apabila si A melakukan tindakan sepantasnya B ya kan, ada seugiannya, sepantasnya, selayaknya ya kan, menyatakannya. Nah, ini kalimat-kalimat ini sebetulnya kalau kita memahami baik dalam konteks hukum maupun dalam konteks bangsa Indonesianya, dan tentu dalam mereka itu penegak hukum dan saudara-saudara atau teman-teman kita yang yang profesi akademik dan lain sebagainya memang harus memahami itu gitu kan. Nah, tentu bagaimana dalam rangka ketika memahami itu jangan sampai kita salah penerapan hukum ya kan, yang akibatnya itu side effect-nya itu merugikan ya pihak masyarakat yang melakukan, siapapun ya kan, masyarakat dalam rangka dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum sebetulnya. Nah, oleh karena itu ini jarang sekali ya dalam konteks ini kajian-kajian secara substansi ya kan, tentu saja sebetulnya harus ya kan masuk pada wilayah
kajian, ya kan, kajian kajian filsafatnya sebetulnya sangat unik sebetulnya terkait dengan korelasinya dengan hukum normatif sebetulnya. Nah, dalam rangka bagaimana kita paradigma kita, cara berpikir kita dalam menempatkan, ya kan, hukum itu sesuai dengan porsi agar tujuan hukum, ya, bagaimana asas keadilannya, asas kemanfaatannya, asas kepastiannya itu sebetulnya. Karena kalau kita masuk pada wilayah itu, ya kan, ketika fakta yang tentu saja kita kaji, ya kan, kita lakukan ujian, kemudian tidak seharusnya tidak melahirkan sebuah kepastian. Jadi cara-cara unik kepastian artinya kalau memang itu dengan cara mengedepankan, ya kan, bagaimana mengedepankan rasa keadilan, kemanfaatan dan lain sebagainya, maka kepastian itu bisa dikesampingkan, ya kan. Tapi kita tidak meninggalkan norma-norma, ya kan. Sebetulnya, nah itu tergantung bagaimana perspektif kita dalam rangka untuk melakukan itu sebetulnya. Itu sebetulnya singkat ya diskusi itu, karena memang ini suasananya hujan, gitu kan, luar biasa. Alhamdulillah ya, turunnya hujan ini, tapi juga udah mulai bergerak-gerak ini. Jadi sengaja saya campur-campur ini, ya kan? Karena hujan mulai deras juga ini. Saya akhiri apa yang kali ini kita sampaikan atau kita diskusi. Kalau memang ada kritik atau masukan-masukan, silakan di kolom berikan penjelasannya. Kalau memang ada salah dan lain sebagainya, mari kita diskusi. Dan jangan lupa saudara semua subscribe, ya kan, karena bagaimanapun ketika kita diskusi dalam konteks keilmuan, baik itu hukum dan lain sebagainya, itu merupakan satu motivasi spirit, gitu kan, kita lebih memahami, ya, lebih mendalami, agar itu kita jadikan sebuah keilmuan, ya, sains. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.